Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda masih bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang solusi yang ditawarkan pemerintah, ya, karena memiliki menteri-menteri lama yang tidak punya alternatif lain. Nah, video yang lalu harus disadari bahwa itu merupakan rangkaian dari video-video sebelumnya yang harus diikuti itu, sehingga kami menghindari pengulangan, sehingga apa yang sudah saya sebut nama-nama menterinya dan lain sebagainya tidak saya sebut lagi di video yang lalu. Sekarang pun saya tidak akan menyebutnya lagi, harus dijadikan satu rangkaian. Kita tadi pada video yang lalu kita sampai kepada nomor 3 yang belum saya sebutkan. Ini solusi. Kita mundur sejenak. Negara ini didirikan oleh para pendiri republik, para pejuang bangsa yang memerdekakan republik dan mengusir penjajah asing. Itu meletakkan tujuan negara ini, ya, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, menciptakan kemakmuran, ikut dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu diletakkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melindungi tanah air, dia melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu dari dua aspek. Pertama adalah aspek militer, artinya intervensi asing dengan tentaranya yang memasuki wilayah kita, melakukan pembunuhan massal, menembaki rakyat kita, seperti yang terjadi di Palestina itu, dan di negara-negara timur selama masa penjajahan, termasuk kita, yang didatangi oleh penjajah-penjajah barat ini dengan menggunakan senjata-senjata pembunuh massal, memperbudak rakyatnya, mengambil pasar-pasarnya, dan mengambil aset-asetnya, juga kekayaan negara dari tambang, mineral, laut, dan lain sebagainya. Dan inilah yang menciptakan kemiskinan yang akut sampai sekarang. Kita mau bangkit, mereka datang lagi dengan lebih wangi, menjadi rentenir, dan kemudian menciptakan aturan-aturan sehingga kita tidak bisa mengambil manfaat dari bumi kita. Harus dijual murah karena kita berutang. Biasa, rentenir tidak ingin kita melunasi utangnya, karena mereka ingin menjadikan kita pekerja seumur hidup. Ya, mereka ongkang-ongkang kaki, kita bekerja keras menjual barang-barang kita, produk-produk kita, ya, barang-barang mentah kita dengan harga murah sebagai bayarannya. Itu memperbudak kita, itulah tujuan mereka. Nah, kemudian dengan kekuasaannya itu, ya, mereka membiarkan demokrasi berkembang, tapi kemudian mereka menginginkan orang-orang, boneka-boneka mereka lah yang menjadi penguasa di negeri-negeri timur. Inilah yang terjadi.
kekuatan barat diwakili Amerika Serikat, ya, terdiri dari mantan-mantan penjajah dulu, kemudian timur, kekuatan timur diwakili oleh Cina saat ini yang juga menguasai belahan bumi sama besarnya dengan Amerika, ya, bersama Rusia. Ini sama saja kelakuannya, menganggap bumi ini tidak ada pemiliknya, maka yang bisa merebutnya dengan cara apapun dialah pemiliknya dan dia bisa mengatur. The winner takes it all. Yang menang mengambil semua. Dan inilah yang sedang terjadi, dan sekarang mereka menggunakan aturan-aturan mengajari kita bikin undang-undang yang memudahkan kita, memudahkan mereka mengeruk, memperbudak kita sepanjang masa. Nah, kita negara-negara timur boleh saja memilih presiden, memilih perdana menteri, memilih wakil rakyat, tapi mereka mau yang panen, maunya adalah mereka, yaitu mereka menciptakan pemerintah-pemerintah boneka yang boleh memilih menjadi downline, artinya mereka cuma menjadi marketing aja dari apa yang mereka bikin, apa yang mereka mau, termasuk produk-produk intelektual dan undang-undang mereka kita dikasihnya. Kemudian mereka menjual produk-produk itu dengan harga yang sangat mahal dan minta sebagai gantinya, dia minta barang-barang mentah dari kita, termasuk pasir, kayu dan lain sebagainya, dan barang tambang yang murah. Mereka menjadikan kita 3-in-1, pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka. Sehingga tidak semuanya harus dibikin miskin banget. Ada bagian kecil yang harus dibiarkan kaya supaya punya daya beli. Sebagian besar yang lain dihabisi. Itulah, kalau menjadi downline mereka akan jualan. Dan mereka akan menggunakan orang-orang kita, grup-grup usaha yang dibiarkan tetap besar atas perlindungan pemerintah ini yang menjadi downline. Kemudian orang-orang inilah yang meminta segala macam produk undang-undang untuk memudahkan perampokan itu, sehingga bank-bank kita pun bisa diambil mereka dengan cara menjualnya, sahamnya dan lain sebagainya. Bahkan bank-bank yang menjadi ya tumpuan kita seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Mandiri yang sekarang ada, yang ini saham-sahamnya mulai dijual oleh pemerintah supaya mereka bisa ikut menggunakan uang rakyat kita. Dan kemudian mereka datang ke sini, kalau buka usaha mereka menggunakan uang rakyat kita juga untuk berusaha di sini, dan rakyat kita menghadapi kesulitan dalam mencari modal-modal baru, dikasih bunga-bunga yang tinggi. Ini tidak boleh diteruskan kalau ingin menghentikan penjajahan, bila ingin memakmurkan rakyat sebagai tujuan negara. Maka yang ketiga adalah ya memudahkan rakyat ya untuk mendapatkan hak-haknya di negeri ini. Tidak ada lagi perebutan impor tenaga kerja dan impor pangan ke negeri ini yang menyusahkan petani, yang memotong kemampuan produktif bangsa ini sehingga cuma jadi importir saja. Kita cuma melakukan ketahanan pangan, di mana kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi kita impor saja. Padahal kita bisa menjadi lumbung pangan dunia, artinya kita menganggap bahwa negara lain sebagai pasar. Inilah yang harus dibangun. Nomor 3 itu, membangun Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Artinya harus ada land reform di sini. Semua tanah-tanah, hutan yang diserobot oleh pengusaha-pengusaha sawit dan lain sebagainya harus dikembalikan kepada rakyat, dan rakyat harus dimudahkan, dibikin lagi transmigrasi seperti dulu, sehingga yang lebih modern, di mana pemerintah dengan semua peralatan yang dimilikinya mencetak tanah-tanah itu, kemudian mendatangkan petaninya. Pada 6 bulan sampai 1 tahun pertama, negara harus menjamin hidup mereka sampai mereka produktif. Ketika mereka produktif, baru dibantu pemasarannya.
Dan disinilah kita boleh memajaki mereka. Bukan sekarang dipajaki ketika mereka sedang susah. Bukan, itu cara mengatur negara, mengurus negara. Yang keempat adalah ambil pajak yang lebih besar dari pengusaha-pengusaha besar ini yang selama ini memeras kita lewat produk-produk mereka, produk-produk yang kita kasih konsesinya, batu bara, emas, nikel, aluminium, lalu produk sawit, minyak goreng dan lain sebagainya, produk perkebunan yang harus kita pajaki tinggi. Pemerintah harus membuat aturan baru yang tidak harus sama dengan negara lain, di mana kita dipaksa oleh negara-negara besar itu memperlakukan bangsa sendiri sama seperti para pendatang, sama seperti orang Jepang, orang Amerika dan lain sebagainya, harus membayar sama mahalnya, padahal mereka punya duit, kita tidak. Nah, rakyat sendiri disuruh perlakukan sebagai orang asing di negerinya sendiri. Ini harus kita tolak, aturan yang harus dirubah kembali. Kita termasuk undang-undang minerbanya, undang-undang tenaga kerjanya, undang-undang HIP harus dicabut, yang menyebabkan kita memusuhi bangsa sendiri lebih tinggi daripada bangsa lain. Nah, kemakmuran ini harus dibangun dengan cara seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.